Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita masuki sesi ketiga terkait materi Fundamental of Convection. Pada kesempatan hari ini saya jelaskan terkait bilangan non dimensi, yaitu Prandtl number. Prandtl number. Oke, nah definisi Prandtl number yaitu dia rasio rasio dari molekular diffusivity of momentum dibagi dengan molecular diffusivity of heat ya. Nah, kalau kita simbolkan ini adalah V dibagi dengan alpha ya, dimana V itu adalah mu dibagi Cp ya, kemudian alpha adalah K dibagi rho kali Cp ya, maka Prandtl number bisa kita tuliskan mu kali Cp dibagi K ya. Nah, kalau kita persamaannya ini adalah viskositas ya, ini adalah panas spesifik, ini adalah konduktivitas termal bahannya ya. Nah, ini atau fluidanya ini based on sifat fluida ya, atau fluida, properties of fluid ya. Properties of fluid ya. Jadi tergantung sifat fluidanya ya. Atau definisi yang lain itu relatif thickness of delta per delta T, atau thickness velocity boundary layer dengan thermal boundary layer ya. Ini Prandtl number. Nah, kalau saya analogikan atau gambarkan ya, contoh satu fluida ya, ini contoh satu fluida di mana fluida ini memiliki karakteristik thermal body layer itu lebih tebal atau lebih besar daripada velocity body layer ya. Misalkan ada suatu plat datar ya, kemudian ini ada velocity body layernya ya, mana thicknessnya ya seperti ini, ketebalannya ini adalah velocity body layer, dan kita hitung lagi gambarkan thermal body layer yang dia lebih besar daripada velocity body layer ya. Nah, ini contohnya fluida yang memiliki karakteristik thermal body layer itu lebih tebal dibandingkan dengan velocity body layer. Nah, ini akan mempengaruhi bilangan Prandtl, karena Prandtl ini adalah perbandingan ya thickness dari delta per delta T ya. Misalkan deltanya lebih besar dibandingkan delta T, otomatis PR-nya lebih besar, sedangkan Prandtl lebih besar. Kebalikan juga, jika delta T-nya lebih kecil, delta T-nya semakin besar, maka dengan Prandtl-nya semakin kecil karena pembagi besar ya. Nah, ini akan mengaruhi nilai bilangan Prandtl-nya. Nah, kalau saya buat satu perbandingan ya, contohnya ini velocity boundary layer ya, kemudian ini adalah thermal ya, thermal boundary layer ya. Contohnya di aliran laminar ya, misalkan ini saya ambil di laminar yang misalkan turbulen, transisi ini turbulen ya, kita ambil yang laminarnya ya di laminarnya. Nah, ini memiliki delta yang lebih tebal daripada delta T ya, katakanlah ya, ini delta katakanlah, sedangkan thermal boundary layernya dia lebih tipis ya, ini lebih tipis delta T. Artinya apa? Ketika delta T nya lebih kecil ya, maka menghasilkan dan Prandtl lebih besar, atau numbernya itu lebih besar daripada 1
ya, dimana delta lebih besar daripada delta T. Nah ini jenis fluidanya apa ya, contohnya air ya, air water itu 10 nilainya. Kemudian engine oil ya, engine oil ini 50 ya. Nah ini kenapa alasan ya mesin engine ya pakai oil untuk melindungi dari overheat ya, karena dia bersifat ya heat diffuses ya, menyebar slowly ya. Kemudian glycerin ya, glycerin itu sekitar 2000 sampai 10.000 ya. Nah ini contoh untuk karakteristik ketika bilangan Prandtl-nya itu besar ya, karena deltanya lebih besar daripada delta T. Kemudian contoh lagi ya, contoh lagi ketika deltanya lebih tipis daripada delta T. Ini delta, ini delta T-nya ya, delta T-nya lebih besar, lebih tebal ya. Menghasilkan bilangan Prandtl ya, ketika delta T ya, delta per delta T-nya lebih besar ya, maka menghasilkan Prandtl yang lebih kecil, atau bisa kita tulis Prandtl number itu kurang dari 1 ya, karena deltanya tuh lebih kecil daripada delta T, lebih tipis daripada delta T ya. Contohnya apa? Ini contohnya liquid metal ya, merkuri ya, merkuri ya, merkuri sebesar berapa? 0,03 ya. Oke, nah ini karakteristiknya dia heat diffuse, menyebar secara quickly ya, cepat quickly ya. Anda lihat persamaannya ya, ada K ya. Jadi kalau lihat persamaannya, semakin besar mu-nya ya, atau semakin besar CP-nya, atau dua-duanya besar, maka bilangan Prandtl-nya juga besar ya. Dan juga kebalikannya, jika mu-nya kecil atau CP-nya kecil, ada dua-duanya kecil, ternyata K-nya besar ya, kuantitas termal besar ya. Nah akan menghasilkan Prandtl number yang kecil ya. Contohnya tadi ya, merkuri metal ya, K-nya besar, maka menghasilkan Prandtl number yang kecil ya, di bawah 1, 0,03 ya. Kemudian karakteristik yang ketiga ya, ini deltanya sekian ya, ini adalah delta T-nya sekian ya, sama ya, identik sama, bahwa delta identik dengan delta T ya, sama ya, maka didekatkan Prandtl number-nya itu sama dengan 1 ya. Contohnya apa? Contohnya udara ya, gas ya, gas spesifik ya, itu udara ya, didekatkan Prandtl number-nya 1 ya. Nah ini untuk bilangan Prandtl ya, bilangan Prandtl ya, Anda lihat persamaan lagi ya, ini seperti ini persamaannya. Keywordnya adalah dia tergantung sifat fluidanya, jadi tidak tergantung pola aliran ya, alirannya seperti apa, tapi tergantung dari sifat fluidanya ya. Semakin mu-nya besar ya, apa yang terjadi ya, dia semakin susah mengalir ya. Juga CP-nya makin besar ya, dia susah naik temperaturnya karena dia butuh energi ya, maka dia slowly ya, jadi heat diffuse slowly. Kemudian ketika K-nya besar ya, juga akan mempengaruhi nilai Prandtl-nya. Jadi semuanya ini tergantung sifat fluidanya ya, untuk Prandtl number. Oke, ini Prandtl number. Selanjutnya kita masuk ke materi aliran ya, aliran laminar dan turbulen ya, aliran laminar dan
turbulen ya. Nah, biar kebayang saya jelaskan dengan gambar ya. Misalkan ini ada satu plat datar lagi ya. Ya, plat datar. Kemudian plat datar ini dihembuskan ya fluida ya. Fluida ya. Dengan kecepatan U tahingga ya. Kecepatan U tahingga ya. Kemudian ketika masuk plat ini ya, di ujung plat ini ya, aliran di sini nih masih teratur ya, masih berlapis-lapis ya, masih berlapis-lapis ya. Nah, ini kondisi batasnya ya. Ya, ini masih berlapis-lapis teratur ya. Nah, ini disebut dengan aliran laminar ya. Ini kita sebut dengan laminar karena masih teratur ya. Laminar. Nah, setelah laminar ini mulai bergelombang ya. Mulai bergelombang. Ini kita sebut dengan ya transisi. Nah, setelah transisi alirannya sudah mulai bentuk pusaran ya. Pusaran. Ini kita sebut dengan aliran turbulen ya. Turbulen. Nah, di dalam aliran turbulen ini terbagi 3 area juga ya. Yang dekat plat ini masih teratur ya. Yang dekat sini. Ini kita sebut dengan viscous layer. Viscous layer ya, karena masih ada pengaruh dari viskositas fluidanya ya. Nah, ini viscous layer. Di atasnya ini ya ada bergelombang. Ini kita namakan area buffer layer. Yang di atas lagi, yang pusaran-pusaran ini kita namakan dengan eddy. Oke. Nah, kapan dia berubah dari laminar ke turbulen ya? Itu dinyatakan dengan bilangan non dimensi berupa bilangan Reynolds ya. Reynolds number. Atau kita sebut dengan RE ya. RE. Nah, pengertian Reynolds number ini adalah perbandingan dari gaya inersia ya dibanding dengan gaya viskos ya. Ini katakan F1 ya dibanding F2 ya, dimana gaya inersia itu identik dengan kecepatan kuadratkan dibagi jarak ya, atau U tahingga ya, ini U tahingga kecepatannya dikuadratkan bagi jarak. Kemudian gaya viskos ya ini identik dengan ya mu kali rho ya, kemudian kali kecepatan, kemudian dibagi jarak dikuadratkan. Nah, ini identik gaya viskos ya, atau kita tuliskan ya mu kali rho kali U tahingga ya, kemudian dibagi L kuadrat ya. Nah, kita bagi ya gaya inersia dibagi dengan gaya viskos menghasilkan rho kali U tahingga ya kalikan L dan dibagi mu ya, massa jenis dikalikan kecepatannya dikalikan panjang karakteristiknya L-nya dan bagi viskositas dinamiknya ya. Nah, kapan besarnya berapa ya? Kalau Anda lihat ini ada transisi, di sini transisi ya. Di sini itu nilainya 10⁻⁵. Ya, 10⁻⁵. Kemudian di sini ya, ini 3 kali 10⁻⁶. Nah, biasanya kita ambil
average ya, tengah-tengah, yaitu sekitar 5 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, ini khusus plat datar ya, plat datar ya, di RE CR ya, ini critical ya. Ini transisi laminar ke turbulen sebesar 5 ya, 5 kali 10 pangkat 5 ya. Untuk plat datar. Plat datar ya. Ya, biasanya kita tulis untuk simbol bilangan random number ya. Ini ada yang tuliskan X, ini menandakan posisi X ya, karena X itu diambil dari ujung plat ke titik X yang dituju ya. REX sama dengan rho kali U hingga ya, kemudian kali X nya panjangnya dari leading edge atau ujung ke posisi X. Nah, ini X ya, kemudian dibagi dengan mu ya, mu ini untuk plat datar. Jadi tergantung ya, misalkan kita tulis mengukur plat ya, kita ingin posisi ini apakah laminar atau turbulen ya, maka dari titik ujung ke posisi ini itu adalah X ya, maka bisa kita tulis ya Reynolds numbernya REX simbolnya ya, kemudian rho kali mu U hingga ya, kecepatan alirannya U hingga ya, kalikan dengan jaraknya dari ujung ke posisi yang kita hitung ya, ini X kali X dan dibagi dengan mu. Ataupun kita ingin menghitung sepanjang plat ya, bilangan Reynolds berapa ya, maka kita hitung dari panjang plat ini ya. Ini katakan L, maka Reynolds numbernya REL ya, sama dengan rho kali U hingga ya, ini U hingga ya, kecepatan udaranya U hingga kalikan dengan L dibagi mu ya. Khusus plat datar ingat ya, 5 kali 10 pangkat 5. Ini transisi dari laminar ke turbulen. Dan untuk dalam pipa ya, atau dalam aliran dalam pipa internal ya, kita bisa kita tulis simbolkan dengan Reynolds number D ya, D ya. Ini diameter, artinya dia aliran dalam internal atau pipa ya. Bisa kita tulis rho kali kecepatan alirannya V kali D ya. Jadi kalau kita dalam pipa fluid yang mengalir, maka panjang karakteristiknya adalah diameter pipanya ya, D ya. Kemudian dibagi mu. Berapa untuk kasus dalam pipa atau tube, bilang numbernya atau number kritikalnya, transisinya itu sekitar 2100 hingga 2300 ya. Ya, ini khusus kasus tube ya, tube. Kemudian kasus dalam sayap pesawat ya, kalau saya gambarkan adalah wings ya, aircraft wings ya. Ini biasanya ada kode NACA ada 4 digit, NACA sekian XXX ya. Ini profil airfoil ya. Nah, kita hitung dari ujung depan sampai ujung ekor ya. Nah, ini ada jaraknya namanya chord ya, maka Reynolds number berapa? Reynolds number rho kali V, nah panjangnya chord sini ya, kali C dibagi dengan mu. Berapa Reynolds number kritikalnya ya? Transisi dari laminar ke turbulen dia sebesar 100.000. Ini khusus yang aircraft wings ya, yang ya. Oke, kemudian untuk silinder ya, for silinder itu ya sebesar 2 kali 10 pangkat 5. Ini ketika permukaannya smooth ya, ya. Satu lagi dia sebesar 4 kali 10 pangkat 4. Ini ketika
ya, tidak smooth ya, atau sandwich ya. Jadi untuk bilangan random number ini kasus beda-beda, yang plat datar ya, kemudian dalam aliran dalam pipa atau tube ya, atau airfoil ya, itu berbeda-beda ya, dan silinder ya. Jadi perhatikan kasusnya apa. Jadi nilai bilangan number ini tidak fix ya, tergantung dari geometrinya ya, plat datarkah atau dalam aliran pipa kah ya, ini memiliki beda-beda. Hati-hati ya dalam menentukan bilangan numbernya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.